Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala la taqsus ru'yaka ala ihwadika fayakidu laka kaida au kama qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi law kuntu amiran ayyasjuda ahadan li ahadin la amartu ayyasjuda imra'atun ila zawjihi au kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana ila syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah. Pangapunten rada telat nggih. Enjang menika kita badhe ngaos sujud dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, aktivitas sujud niku mulai dipun tingali dari sejarah maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan banyak keterangan terkait dengan aktivitas sujud itu. Yang pertama bahwa kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang menjadi dasar dari kajian kita pada pagi hari ini adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Bapak Ibu, ayat ini menjadi salah satu alat bagi orang-orang kafir maupun orang-orang munafik dengan menyampaikan tuduhan seolah-olah Allah memberikan legitimasi atau membolehkan seorang hamba bersujud kepada hamba yang lain. Buktinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya, maksudnya di sini bukan kemudian iblis itu bagian dari malaikat, bukan, tetapi bahwa Allah menciptakan makhluk itu ada dua, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, bangsa jin itu ada jenis malaikat, ada jin yang jahat yang kemudian disebut dengan setan dan iblis kan gitu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bangsa malaikat, bangsa jin ini bersujud kepada Adam, maka bersujudlah mereka semuanya di hadapan Allah kepada Adam. Nah, sujudnya para malaikat kepada Adam di hadapan Allah itu dijadikan alat oleh orang-orang kafir. Loh, itu Allah membolehkan toh? Kok membolehkan hamba bersujud kepada hamba? Kan begitu. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan kesulitan menjawab. Berarti bersujud kepada antara hamba kepada hamba itu boleh. Kenapa? Buktinya Allah menyaksikan malaikat bersujud kepada Adam. Gitu. Maka sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Nah, nanti akan kita jawab bagaimana cara menjawab persoalan ini. Tapi yang jelas bahwa kisah bersujudnya malaikat kepada Adam ini menunjukkan hikmah yang luar biasa. Kenapa? Adam yang diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, ya, malaikat yang begitu mulianya di hadapan Allah itu diperintahkan bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan bahwa wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan ilmu nama-nama benda kepada Adam. Ini loh batu, ini loh air, ini loh angin, ini diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam dan itu tidak diajarkan kepada malaikat.
Maka ketika malaikat ditanya, wahai malaikat, itu namanya apa? Nggak tahu. Maka dari sinilah Imam Al-Qurtubi mengatakan, disinilah letaknya keutamaan orang berilmu dari yang tidak berilmu. Buktinya orang yang berilmu, Adam berilmu, malaikat tidak tahu, maka malaikat disuruh menghormati Adam dengan dalam bentuk bersujud. Maka untuk menjawab syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa seolah-olah Allah membolehkan bersujudnya Adam, bersujudnya makhluk kepada makhluk dengan bukti surat Al-Baqarah ayat 137 tadi, maka kita jawab bahwa sujud itu ada dua macam. Apa? Yang pertama adalah sujud tahiyah. Sujud tahiyah. Yang kedua, sujud ibadah. Sujud tahiyah itu apa? Sujud tahiyah itu sujud penghormatan. Untuk menghormati orang yang lebih dimuliakan, orang yang dihormati. Itu terjadi di masa lalu. Di masa-masa sebelum Rasulullah. Termasuk sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah sujud tahiyah. Sujud penghormatan. Karena malaikat merasa bodoh. Malaikat merasa tidak tahu. Karena ilmunya diturunkan oleh Allah kepada Adam dulu. Karena menghormati kepada Adam, maka dia bersujud kepada Adam. Itu bentuk penghormatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah yang lain yang bentuk sujud penghormatan, itu bisa kita lihat di surat Yusuf ayat 4. Yaitu yang berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya. Bapak Ibu, Yusuf niki putranipun Nabi Yakub ya. Yakub atau Syuaib? Yakub. Saudaranya ada 11. 11 saudaranya, Yusuf paling ragil gitu. Tapi Yusuf niki ganteng dhewe. Wah, akhirnya ke-11 saudaranya merasa bahwa sikapnya bapaknya kepada Yusuf lebih daripada sikap bapaknya kepada 11 saudaranya. Maka 11 saudaranya punya niat jahat mau membunuh Yusuf dengan berbagai cerita yang sudah panjenengan pirsa kan begitu. Nah, berarti Yusuf punya 11 saudara. Bapak dan ibunya. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, dia bermimpi, "Inni ra'aitu ahada asyara," aku mimpi. Bapak, kula niku tok ngimpi. Ngimpinya apa? Aku melihat ada 11 bintang, ada 1 bulan, ada 1 matahari. Bersujud di hadapanku. Jadi Nabi Yusuf niku masih kecil itu mimpi. Ada 11 bintang, ada 1 bulan, 1 matahari, bersujud di hadapanku. Maka bapaknya bilang, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidulaka kaida." Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu yang 11 orang ini. Karena dia akan menyusun makar, menyusun tipu daya untuk mencelakakanmu. Maka kisah itu tidak diceritakan, disimpan oleh Nabi Yusuf. Dan baru kemudian 30 tahun kemudian kisah itu terwujud ketika Nabi Yusuf dengan perjalanan yang begitu panjangnya beliau menjadi bendahara di negeri Mesir. Pada saat itu jangka waktunya disebutkan sekitar 30 tahun. Nabi Yusuf menjadi pejabat, 11 saudaranya, bapak dan ibunya berangkat ke negeri Mesir menemui Nabi Yusuf, kemudian dengan bersujud di hadapan Yusuf. Apakah menyembah Yusuf? Mboten, menghormati Yusuf karena Yusuf yang dulu dia hina, dulu yang dia remehkan, sekarang sudah jadi pejabat. Jadi 11 saudaranya, bapaknya matahari, digambarkan matahari, ibunya digambarkan bulan, itu datang kepada Yusuf, bersujud di hadapan Yusuf dalam rangka apa? Menghormati. Berarti ini sujud tahiyah. Kasus pertama. Kemudian
Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sujud tahiyah juga pernah terjadi di masa Rasulullah, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang dai yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di negeri Syam. Ketika sampai di negeri Syam, orang-orang Syam itu takdimnya kepada tamu itu luar biasa. Sampai teman-teman kita yang pernah berangkat ke Syam, ya, ke Suriah, itu bercerita ketika mereka tersesat. Ajeng tanglet daleme Pak niki pundi nggih? Nek ngene dhewe mriku, mengke bar mriku belok mriku, bar mriku belok mboten nek ten mriku, Pak. Orang-orang Suriah itu orang yang sangat memuliakan tamu. Diterke, Pak. Monggo kula denekke. Nah, denekke. Jadi ditutke, dihantarkan sampai ketemu di rumah orang yang dituju, diserahkan kepada orang yang dituju, baru pun nggih kula pun dugi mniki kula tak pamit. Lho, ngeten niku, Pak. Saking memuliakan tamu. Mriki enten mboten, Pak? Mboten enten. Nah, maka saking memuliakan orang yang dikirim Rasulullah SAW, orang-orang Syam itu ketemu dengan Mu'adz bin Jabal, mereka sujud di depan Mu'adz bin Jabal. Ini menghormati betul kepada Mu'adz bin Jabal. Maka ketika Mu'adz bin Jabal, ketika selesai dakwah di sana, pulang ke Madinah, ketemu Rasulullah SAW. Begitu ketemu Rasulullah, kebiasaan orang-orang Syam itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Ketemu Rasulullah sujud. Rasulullah kaget. Loh, ki ajar-ajarane sapa? Maka Rasulullah mengatakan, "Ma hadza ya Mu'adz? Ada apa ini?" Ataitu Syam fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika. Ya Rasulullah, saya tuh dulu dikirim ke Syam untuk berdakwah di Syam. Saya dapati mereka menghormati saya dengan cara bersujud di hadapan saya. Maka kebiasaan itu saya bawa ke sini. Saya lakukan di hadapanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'alu, jangan kamu kerjakan, jangan kamu lakukan wahai Mu'adz. Lau kuntu amiron, kalau aku diperintah oleh Allah untuk memerintahkan kalian bersujud, seorang di antara kalian bersujud kepada yang lain selain Allah, sungguh aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Seandainya boleh, berarti sujud meskipun bentuknya sujud tahiyah, bentuknya adalah menghormati, itu secara hukum oleh Rasulullah dilarang, haram hukumnya. Ini jadi kita perlu mendudukkan bahwa bentuk sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah tapi sujud tahiyah. Nah, bentuk yang kedua adalah sujud ibadah. Kalau sujud ibadah saya kira penjelasan sudah perso semuanya, ya. Nah, kaitannya dengan sujud ibadah, Rasulullah SAW menyebutkan, la yasluhu li basharin ayyasjuda li basharin. Walau saluha li basharin ayyasjuda li basharin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alaiha. Tidak sepantasnya seorang manusia bersujud kepada sesama manusia. Seandainya pantas bagi manusia bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Karena besarnya hak atas istrinya. Berarti sujud ibadah pun tidak boleh disampaikan atau dilakukan kepada selain Allah. Karena itu bagian dari syirik. Kemudian yang berikutnya, masih terkait dengan sujud, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar juga dari sahabat Ibnu Abbas, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sesungguhnya posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Dalam riwayat lain disebutkan fa'aktsaru fihi du'a. Fa'aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah ketika sujud itu dengan membaca doa. Berarti ketika kita sholat,
Ya, ketika kita sholat, ketika imam sujudnya agak lama, panjenengan bisa mengisi dengan doa-doa yang maksur. Ya, doa yang bahasa Arab. Ya, ditambahkan. Mungkin panjenengan akan menunggu. Ini kok sujudnya suwemen. Sudah. Kalau hafalan doanya masih kurang, boleh mengulang doa bacaan sujud. Atau berdoa dengan doa-doa yang maksur. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lain. Dibaca berulang Rabbana hablana atau yang lain. Itu boleh dibacakan seperti itu. Karena apa? Karena membaca doa ketika sujud itu diperbolehkan bahkan disyariatkan. Karena itu adalah kondisi terdekat seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena manusia pada saat itu merelakan posisi termulianya. Posisi paling mulianya manusia adalah kepala. Kepala itu posisi paling mulia, posisi paling tinggi. Dia rela untuk ditaruh di tempat yang paling bawah dalam rangka berbakti, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, masih ada riwayat tentang sujud adalah Rasulullah SAW menyebutkan, Innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fawada'at ala ra'sihi aw atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya tatkala seorang hamba berdiri salat, didatangkanlah seluruh dosanya, kemudian diletakkan di atas kepala dan kedua bahunya. Maka ketika ia rukuk dan sujud, dosa-dosanya berguguran. Jadi ibadah kita salat ini luar biasa, Pak, menjadi penggugur dosa yang luar biasa. Wudu misalnya. Wudu. Ketika seorang wudu, maka ketika dia berwudu, ketika dia membasuh wajahnya dengan air wudu, maka berguguran dosa-dosa yang ada, yang dilakukan oleh wajah. Membasuh ke tangan, maka berguguran dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan, sampai membasuh kaki, kepala, semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, dosa itu berguguran sampai titik terakhir air yang menempel pada tubuh kita. Maka Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh untuk mengusap air wudu. Ya, makruh, enggak boleh, Pak. Biar saja dia habis dengan sendirinya. Ya keri-keri itu mboten napa-napa, diampat mawon. Nanti ndak diusap ngaten mboten sah. Ajenge dia netes terus sampai dia habis. Karena tetesan terakhir itulah gambaran dosa kita yang berguguran terakhir ketika kita wudu. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian bisa membayangkan seandainya di belakang rumah kalian ada sungai yang bersih, yang mengalir airnya, ya, dan kalian sehari semalam mandi 5 kali, apakah masih tersisa dosa yang menempel, kotoran yang menempel pada tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah. Begitulah seorang muslim. Dia sehari semalam sholat 5 kali sehari, maka 5 kali itulah dia dicuci dosanya dari dosa-dosa kecil. Baru berwudu, belum ketika sujud. Kemudian sujud dalam salat dapat meninggikan derajat. Laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu haditsni bi hadisin asallahu ayyafani bihi faqala alaika bis sujud fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan. Aku pernah menjumpai Sauban. Sauban ini seorang bekas pelayan Rasulullah. Maka aku bertanya kepadanya, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan hadis itu. Maka Sauban mengatakan, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dengan memperbanyak sujud. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang bersujud kepadaku, tidaklah seorang hamba bersujud kepadaku dengan sekali sujud saja. Allah pasti akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Tentu sujud yang dimaksud di sini dengan memenuhi ketentuan. Nanti akan kita sampaikan ada sujud yang terlarang juga. Selain dari sujud ibadah dan tahniyah yang tadi. Memperbanyak sujud menjadi wasilah syar'iyah untuk mendapatkan surga bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah
bin Ka'ab al-Aslami, beliau pernah menginap di rumah Rasulullah. Ketika malam beliau menyiapkan air untuk wudhu Rasulullah, kemudian menyiapkan air untuk buang air Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu sudah membantu banyak. Kamu minta imbalan apa? Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafiqatuka fil jannah. Aku minta supaya aku nanti bisa bersanding denganmu di surga. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ainni ala nafsika bikasratis sujud. Maka kalau kamu pengen masuk surga bersamaku, dekat dengan surga di mana aku tinggal, maka perbanyaklah sujud. Sebagian ulama menafsirkan memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib kan tidak bisa diperbanyak jumlahnya namung niku. Maka memperbanyak sholat berarti memperbanyak sujud berarti memperbanyak sholat, karena tidak mungkin hanya sujud saja tidak sholat. Enten betul nak sujud tanpa sholat? Ada. Ya, sujud syukur. Anggota tubuh sujud tidak akan dimakan api neraka. Haramallahu 'alan nari an taqula asara sujud. Fakullu ibni adam taquluhun nar illa asara sujud. Ya, Allah mengharamkan api neraka memakan bagian-bagian sujud. Berapa itu? Ada 7 anggota bagian. Ada 7 anggota bagian. Ada dahi, hidung, ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian inna qauman yakhrujuna minan nari yahtariquna fiha illa darati wujuhihim hatta yadkhulunal jannah. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari neraka. Mereka dibakar habis di dalamnya kecuali lekukan wajahnya karena pengaruh sujud. Jadi bagian-bagian yang menyentuh lantai untuk sujud itu tidak terbakar oleh api neraka. Nah, sekarang beberapa macam sujud dalam tinjauan yang lain. Kalau tadi tinjauan akidah, kalau ini tinjauan fikihnya. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi para ulama fikih mengatakan sujud syukur hanya disyariatkan terhadap nikmat-nikmat yang besar. Ya, karena setiap hari kan kita dapat nikmat nih. Gitu, Pak. Yang biasa-biasa mboten sah ngangge sujud syukur, alhamdulillah tenawon. Tapi nek nikmatnya luar biasa. Misalnya usum mudan, usum beno, banjir, kok panenin dulalah. Luar biasa, mboten keterak banjir. Ya Allah, panen sih banget. Nah, alhamdulillah nikmat besar itu. Jadi nikmat-nikmat yang besar. Panjenengan sakit dalam posisi yang lama, kemudian berhasil sembuh. Wah, nikmat luar biasa. Baru sujud. Tapi untuk nikmat-nikmat yang biasa tidak disyariatkan untuk sujud syukur. Sujud ucapan alhamdulillah saja. Kemudian sujud sahwi ya dilakukan ketika lupa gerakan sholat atau ya meninggalkan salah satu rukun. Ya, sebagaimana dulu kita sempat singgung juga. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu dikerjakan ketika mendengar. Ketika mendengar. Lah bagaimana kalau yang kita dengar banyak? Misalnya kita sedang darus. Mereka maca surat Sajdah. Surat ayat-ayat Sajdah. Mereka nggih baca surat ayat Sajdah. Kita dalam satu waktu itu mendengar ayat Sajdah dibaca beberapa tempat. Krungu kabeh. Gimana? Apakah harus kita kalikan? Aku niat menjuti kono. Niat menjuti kono kan itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa dalam kondisi yang seperti itu sujud tilawah hanya dikerjakan sekali saja dengan meniatkan sujud tilawah untuk ayat yang dibaca orang sana, ayat yang dibaca orang sana seperti itu, dan itu disunahkan seperti itu. Dan sujud tilawah bisa dikerjakan ketika sholat maupun di luar sholat. Pun nanti dipraktekkan dereng Pak niki. Nalika sholat, misalnya imam membaca wasjud wa qtarib, sujud dulu, terus mboten ngangge rukuk, berarti langsung Allahu Akbar sujud, terus setelah sujud sekali selesai, kemudian berdiri, kemudian baru rukuk lagi. Nah, mungkin dicoba mawon. Terus kalau penjenengan membaca ayat Sajdah,
ketika jatuh ayat sajdah, apa ya? Al-Qari'ah ya. Nah, Al-Qari'ah itu Al-Alaq maaf, Al-Alaq ya itu imam takbir dulu, tapi diberitahu dulu jamaahnya. Dulu apa di Al-Falah geger, goro-goro mboten ngandani. Geger enten syekh dari mana itu? Dari pokoknya dari Saudi dari mana saya lupa. Pas Ramadan ada syekhnya. Syekhnya itu nggak ngasih tahu. Tahu-tahu sujud. Lah geger. Jamaah ki apa ki ora nganggo rukuk. Bingung. Wah, ngoten niku. Lah enten cerita kula pernah cerita. Enten jamaah haji kundur. Kula entrane ngertakne wong tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Topik pripun kabare? Nggih sae. Monggo mriki kula critani. Oh nggih. Dicritani. Mas, neng Mekah wi salate top tenan, Mas. Oh nggih ten Mekah kok. Salat nang Mekah wi subuh ping 3, Mas. Kula rak yo gumun to. Subuh ping 3 terus saestu. Dadi sujude ping 3 kok. Dadi kan 3 rakaat. Lah pripun niku critane? Napa ben subuh? Mboten. Nggih namung pisan niku tok kula ngerteni ning ping 3 lho, Mas. Kuwi ilmu anyar nang kene ora tau diulang. Walah, Pak. Jenengan niku ora tau semangat pengajian. Jadi imamnya itu ketika subuh baca ayat sajdah. Jadi ketika ayatnya dibaca, sujud dulu. Kan mboten enggak pakai rukuk. Langsung sujud, berdiri lagi niku dihitung 3 rakaat. Lah kula yo. Berarti dereng ngerti. Jadi sujud tilawah bisa dikerjakan ketika sholat. Maka apa namanya? Mungkin sesekali boleh dicoba karena ini bagian dari syariat yang kadang-kadang apa namanya nanti kalau kita mengalami di tempat lain kayak tanggane kula niku mau gumun ning omah atau di praktek ini bareng teko Mekah kaget maca entuk ilmu anyar critake. Oh ternyata lu ngerti. Sujud dalam sholat ini sudah tadi ya, sudah dikerjakan. Nah, sujud dalam sholat itu apa namanya secara fikih memang perbedaannya luar biasa ya. Misalnya antara apakah mendahulukan tangan dulu atau lutut dulu atau ketika sujud itu tumitnya merapat atau tumitnya tidak merapat. Kalau fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengkaji riwayatnya itu yang merapat apa namanya yang merapatkan itu sebagian ada yang mendoifkan, yang merenggangkan juga begitu, maka di fatwa Tarjih itu membebaskan boleh menggunakan merapatkan tumit atau merenggangkannya, tidak masalah. Kemudian ini yang kadang-kadang sering kita lihat di beberapa jamaah adalah sujud sekali setelah sholat. Jadi bar sholat sujud melih, Pak. Pun nate mirsani dereng. Berarti nek bar sholat ngenten niku sujud sekali. Nah, ini di komentari ternyata itu pernah terjadi di masa lalu. Jadi ada seorang yang suka membiasakan dirinya bar sholat sujud. Mungkin rasa syukurnya dia kepada Allah, alhamdulillah sholat misalnya, atau teringat dengan nikmat ya. Tapi bahwa itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, Abu Syamah Al-Maqdisi mengatakan, sebagian orang mengerjakan sujud setelah selesai sholat, seraya berdoa padanya. Beliau melanjutkan sujud tunggal seperti ini tidak ada dasarnya dan tidak ada nukilan tentangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat. Jadi tidak perlu dilakukan, seandainya pun bersyukur cukup dengan ucapan Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya haturkan. Mohon maaf apabila rati molor ten mbek wong Jawa saiki panjenengan ajeng kondur nggih wah dan malah sistem mriki alhamdulillah. Ini beberapa hal penting yang mungkin saya aturkan kepada panjenengan semuanya. Maka marilah kita jadikan sujud sebagai sarana penghambaan kita kepada Allah, kita maksimalkan. Ketika sholat sunnah kita perbanyak sujud, kemudian di akhir rakaat itu kita perlama sujud kita tambahkan doa kita. Ketika itu bagian dari sarana kita memohon kepada Allah Taala. Allahu minkum, saya akhiri dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.